Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi guys. Bahas lagi soal. Yuk, 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 yuk. Lanjut bahas soal yang free tryout dari ruang Ukom kemarin. Di mana lagi selain di ruang Ukom? Oke, tetap ikuti guys ya, tetap ikuti guys. Eh, apa channel kami. Oke, yang mau ikut program bimbel juga silahkan masih dibuka. Apalagi yang ujian nanti bulan Juli guys, silahkan masih dibuka. Yang masih pada stase apa, silahkan boleh lihat-lihat dulu channel kami. Nanti apabila berminat silahkan bergabung. Oke guys, kita lanjut. Kemarin tes soal berapa guys? 135 ya guys. Iya, sampai 135. Nah, jadi gini guys, kalau sudah 135 lanjut berarti 136. Si Bapak kayaknya tuh maunya 140, Pak. Oke guys. Tapi sebelumnya guys, tetap Mimin ingetin guys, para besti-besti sekalian, para agan-agan, para juragan-juragan, supaya like, mengkomen, share, subscribe bagi yang belum subscribe, dan saya tidak lupa mengingatkan bunyikan loncengnya. Ting ting ting. Nah, gitu ya guys. Oke, lanjut share. Tidak usah banyak promo lagi. Sudah banyak promonya. Oke, soal silinjitnya. Oke, sudah jelas belum? Perlu digedain lagi? Kalau perlu digedain lagi, tunggu saya ke Sukabumi dulu. Oke, sip. Oke, apakah kemarin 135, 136, Pak? Oke. 136. Etik, guys. Etik lebih jelasnya kan kemarin sudah kita bahas, guys. Etik tuh di mana, guys? Etik tuh kemarin. Etik tuh sudah dibahas video etik, prinsip-prinsip etik ada tuh ya. Apakah etik utama gitu ya? Oke. 80 tahun. 1 minggu di ruang perawatan geriatri. Gerontik guys. Hati-hati ya. Diagnosa dokter kanker prostat stadium 4. Pengkajian perawat tekanan darah sekian, nadi sekian, pernapasan sekian. Masih normal lah guys ya. Oke. Pasien terpasang infus untuk cairannya, berarti kateter untuk apa namanya? Perkemihannya, eliminasinya, oksigen untuk oksigenasinya. Pasien mengatakan ia tidak mau lagi dirawat karena sudah putus asa. Ini soal jiwa guys. Putus asa. Nah, itu ada kaitannya juga dengan jiwa. Kalau putus asa ada kronik, apa diagnosanya? Hanya di ruang hukum kata kuncinya kalian punya. Huh, huh, huh. Oke, si Bapak lebay. Biarin. Dan meminta semua tindakan pengobatan dihentikan, guys. Perawat dan memberikan penjelasan. Oke, di sini beneficiennya perawat sudah ngasih penjelasan kondisi pasiennya. Dan meminta persetujuan dari keluarga apakah pasien dipulangkan. Nilai etiknya ya ini kan menghargai freedom. Oke, nilai etik adalah freedom, kebebasan. Oke, atau autonominya ya. Apakah intervensi yang diberikan oleh perawat untuk memperbaiki kebutuhan nutrisi klien? Ingat, kalau tentang nutrisi, lihat dulu diagnostiknya apa. Oh, nggak ada diagnostiknya, dia hanya ngomongin giginya atit. Kalau ngunyah makanan, IMT-nya 17. Tekanan darah 110/80. Nadi oke masih normal, nadi normal. Gigi tampak ada karies dan goyang. Berarti nggak boleh yang keras-keras, guys. Nggak, jangan dikasih yang keras, guys. Harus dilunak-lunakin, guys. Oke. Kalau yang lain keras, ya bagus, guys. Kalau ini keras, bisa goyang, guys. Goyang dikit, salah. Goyang, copot, gitu ya. Jadi, makanan yang
lunak guys, karena sudah goyang-goyang guys, gitu ya. Ahai, 138. Apakah tindakan yang tepat guys dilakukan oleh perawat? Tindakan guys, 65 tahun, sudah tua, ke posyandu lansia, gerontik. Berarti guys, soalnya guys, tekanan darah tinggi guys. Tinggi ini guys, 2 cepet 200. Asam urat, mengatakan jarang beraktivitas. Aktivitasnya jelek guys. Habis makan langsung bobo. Aduh, tidak berolahraga juga. Suka makan daging. Oke, karnivora jangan-jangan ini si kakek ya. Klien mengatakan tidak tahu kalau tekanan darahnya tinggi. Walah, ini ketidaktahuan dia ya. Karena klien, ini ada. Nah, jadi kalau di Gorontik keluarga, kalau ada denial atau penolakan terhadap kayak gini, karena klien merasa dirinya baik-baik aja, nggak ngerasakan apa-apa aja, padahal tensinya sudah tinggi. Kemudian dia belum ke pelayanan kesehatan, maka bawa ke pelayanan kesehatan dulu dulu gitu ya, bawa ke pelayanan kesehatan gitu ya. Tapi kan di sini bawa ke pelayanan kesehatannya sudah. Nyatanya apa? Sudah ke pos Yandu gitu ya. Nah, di sini. Jadi di sini hanya terkait tentang eh, kesadaran kliennya terhadap penyakitnya. Jadi jelaskan tentang penyakit yang dialami, guys. Nah, di sini ya. Dan kalau di atasnya belum ke pelayanan kesehatan, dia ke pelayanan kesehatan dulu, guys. Nah, gitu ya. Next. 139, guys. Apakah penkes yang tepat diberikan oleh perawat berdasarkan kasus tersebut? Lansia, guys, gerontik 62 tahun. Bersama keluarganya saat berkunjung, sedang duduk depan rumahnya, menderita DM. Ini ngomongin luka, guys. Kaki mengatakan luka sudah ditangani oleh perawat. Saat ini luka sudah mulai mengecil. Kadar glukosa darahnya 160 guys. Tekanan darah masih hipertensi guys. Mengatakan suka makan kue yang manis. Masalahnya hanya di nutrisi di sini guys. Jadi penkesnya tentang nutrisinya, pola makan yang baik pada DM. Oke, 140 guys. Apakah pun soal manajemen guys, soal manajemen. Jadi di manajemen itu ada perencanaan gitu ya, ada directing gitu kan, ada organizing, ada apa namanya, fungsi pengawasan gitu ya. Nah, itu setiap fungsinya ada kata kunci untuk menjawabnya gitu ya. Pak, kasih spill dong ininya. Itu mah rahasia dapur kita. Hanya bisa didapat di bimbel ruang hukum. Oke, seorang perawat baru saja dilantik sebagai kepala ruangan. Oke, di ruang perawat internal. Tapi kayaknya kalau kayak gini ini nggak masuk akal karena kalau perawat baru, nurse generalis nggak akan langsung di ruang jadi karu gitu ya. Jadi ini bisa dihapus sebetulnya soal, tapi nggak apa-apa. Pengetahuan tentang fungsi manajemen. Sedang mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan. Kalau kata kuncinya di sini, kalau dibilang sedang mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan, berarti masih dalam tahap pengkajian. Kalau dalam tahap pengkajian, berarti masih dalam tahap perencanaan. Gitu guys, kata kuncinya mah gampang ya guys. Gitu ya guys. Nah, kalau di soal manajemen guys, saya kasih spill dikit lah. Kalau soal manajemen mah, kalian harus siapa yang terlibat di dalam soal tadi. Ada berapa orang? Terus yang ditanya siapa? Gitu ya. Nah, contoh kayak gini. Apakah bentuk supervisi yang dilakukan oleh perawat primer? Berarti yang ditanya adalah perawat primer. Lihat di atasnya yang terlibat siapa aja. Perawat primer satu di ruang perawatan bedah memberikan asuhan keperawatan kepada 10 orang. Dibantu oleh 3 orang perawat pelaksana. Berarti ada perawat primer, ada perawat pelaksana. Perawat primer tapi perawat primernya juga sedang memberikan asuhan keperawatan gitu kan. Perawat primer akan melakukan perawat primer akan ngasih supervisi ke perawat pelaksana tentang pemasangan infus kepada pasien di bed pertama. Perawat pelaksana lainnya
dan perawat pelaksana lainnya untuk masang NGT. Berarti dia mensupervisi 2 perawat pelaksana. Bentuk supervisinya, supervisi apa? Karena ada Katim, ada perawat pelaksana, supervisinya supervisi apa? Supervisi tim. Oke. Oke, gitu ya. 142 mudahnya. Si Bapak meni semudah itu. Atuh harus biar kalian lulus. Metode pemberian asuhan keperawatan di ruang rawat tersebut. Ini tuh ada kota kunci masing-masing, guys. Kalau metode tim, kasih di sini jangan ya, kasih di sini jangan ya. Jangan atuh. Oke. Kasihnya di mana? Di program bimbel kita. Oke. Kepala ruang, tapi kasihlah dikit lah, spill dikit mah ya, bocoran-bocoran dikit kasih di sinilah, kasihan ya. Di ruang rawat inap membagi perawat sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kata kuncinya ini. Nurse-nya ada yang memasang infus, ada perawatan luka. Oke. Untuk personal hygiene ini fungsional, guys. Ya jelas. Kalau tim ada Katim, ada perawat pelaksana. Kalau kasus khusus pasien stroke aja gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, next. Sisanya itu jangan kasih semua lah, jangan di-spill semua ya. Atuh. Nah, gaya kepemimpinan muncul ini guys. Ada ketua tim. Berarti metode tim ya. Perawat pelaksana, karena ada tim, ada perawat pelaksana. Mampu melaksanakan kepala ruangan tidak melakukan pengawasan secara rutin. Ini mah, ini ya. Live fire udah jelas. Membebaskan gitu ya. Oke. Gampangnya. 145. Ini jarang guys. Hitungan kayak gini mah biasanya ya. Karena ini ada rumusnya. Tapi nanti saya kasih rumusnya ya. Nggak di sini. Oke. Yang jelas ini 7 orang. Nah, nanti rumusnya. Komen dulu. Baru nanti saya kasih di kolom komen. Kalau dijelasin di sini mah tuh ngamburin waktu nantinya gitu ya. Oke, next. Nggak akan muncul sih seperti ini karena apa? Karena harus ada sip pagi, sip siang, sip sore. Ya, ada pengalinya masing-masing gitu guys. Jarang lah ya. Tapi kalau ini ya silahkan. Jarang. 145 strategi konflik. Ini ada kata kunci untuk masing-masing. Kompromi, kompetisi, akomodasi, kolaborasi itu ada kata kuncinya masing-masing. Biar mudah paham. Oke, tapi yang saya ini ya sesuai pertanyaannya aja di sini Mah ya. Kan jawabannya ya hanya bahas jawaban. Oke, dipindah ke perawat ICU. Perawat tersebut merasa tidak mampu bekerja, alasan nggak menguasai askep. Keperawat melihat kondisi perawat tersebut dan meminta kepada perawat senior ICU untuk membimbing perawat tersebut selama melaksanakan tugasnya. Bentuk strategi konfliknya apa ini? Apa? Apa? Kolaborasi. Oke. Oke. Tapi hati-hati ini ada dua nih, bisa akomodasi, bisa kolaborasi ya. Ada dua nih ya. Saling menguntungkan tapi di sini ya nggak apa-apa kolaborasi. Oke. Oke. 146 saling menguntungkan, betul. Kolaborasi. Apakah tindakan harus dilakukan oleh Katim? Seorang ketua tim di perawatan internal melaksanakan evaluasi terhadap asuhan keperawatan pasien di ruang rawat inap. Hasil evaluasi ditemukan adanya tanda dekubitus pada seorang pria akibat tirah baring lama saat menjalani rawat inap. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Tim? Apa jadi? Ya ronde lah ya. Betul, ronde keperawatan. Oke, ronde, betul. Sip, 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 sip. 147. Ini sudah ya. Ini sudah.
Manakah tugas yang diberikan kepada asisten perawat tanpa lisensi gitu ya. Ini sudah kemarin ya, mengosongkan kateter urin. Ini sudah kemarin kita bahas. 148, apa pengkajian yang perlu diperdalam untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Perempuan 42 tahun menderita kanker payudara menyarankan agar mastektomi, namun lebih memilih untuk berobat alternatif dengan mengkonsumsi rebusan daun sirsak, mendatangi guru spiritual, dan berkunjung ke tempat yang kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit tanpa operasi. Pengkajian yang perlu ini soal komunitas, guys. Apa jadi? Pasti pemahaman dan persepsi tentang masalah kesehatan, guys. Karena di sini pemahamannya intinya kepercayaan dan pemahamannya, edukasinya masih perlu diperlukan untuk menyadarkan pasien bahwa pasien itu memerlukan pertolongan pelayanan kesehatan. Oke. Oke, next. 149. Nah, oke, mulai ke komunitas. Diagnosa keperawatan untuk kasus tersebut. Perawat komunitas 87% belum mengetahui tanda gejala DBD, 95% belum mengetahui tindakan yang dilakukan untuk mencegah, 80% belum mendapat informasi tentang DBD dari puskesmas, terlihat banyak jentik nyamuk, banyak sampah berserakan, serta informasi dari guru setahun yang lalu ada siswa yang menderita DBD. Diagnostiknya karena dia belum dapat apa namanya Menkes, ininya masih jelek-jelek, apa jadi perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, ini ketidakefektifan ada kata kuncinya, ketidakefektifan pemeliharaan juga ada kata kuncinya. Oke, sip. Jadi kata kunci untuk ini nanti saya jelaskan di program kita. Oke. 150, intervensi keperawatan yang tepat dilakukan oleh mahasiswa tersebut atau perawat komunitas tersebut. Masyarakat mengkonsumsi secara langsung 65%, 25% tidak mencuci tangan. Ini mah pH BS sudah jelas ya. Menggunakan air mandi ini mah tentang pH BS sudah sekilas aja udah langsung penyuluhan tentang pH BS. Sip. Oke, lanjut Pak. 160 pokoknya mah. Apakah evaluasi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut? BAB-nya sudah dijamban katanya. Anak-anak BAB masih sembarangan tempat, di sembarang tempat, di selokan, di jalanan, di kebun. Nah, perawat sedia dan lain-lain. Perawat sudah dobon ya, modal di kebun. Kalau bahasa ininya mah ya. Melakukan penyuluhan tentang jamban sehat warga. Evaluasinya apa? Ini ada dua tentang evaluasi itu. Ada formatif, ada sumatif, jangka panjang atau jangka pendek. Harusnya disebutkan ini ya evaluasinya jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Kalau jangka panjang formatif atau sumatifnya. Secara akhir yaitu penggunaan zaman secara berkelanjutan. Oke. 152. Apakah elemen yang harus dikaji lebih mendalam pada kasus tersebut? 5 tahun ke puskesmas diantar ayahnya dengan keluhan demam 3 hari. Suhunya masih sedikit meningkat tapi nggak terlalu ini 80, 28. Rumahnya pernah kebanjiran, banyak hal yang bekas, jarak puskesmasnya jauh, sarana transportasi minim, tidak memiliki kartu BPJS. Elemen yang harus dikaji karena ini terkait ini kan ke DBD ya. Ini kan PTQ ya. Maka elemen yang harus dikaji lebih mendalam adalah terkait lingkungan fisik. Betul. Good. Terkait lingkungan fisik. Benar. Bagaimana ini kan penularan gitu. Ngomongin penularan kalau DBD di komunitas. Oke. 153. Prioritas tindakan yang tepat pada kasus tersebut. TB paru 5%, ISPA 10%, asma 5%, 30% penduduk perokok, 50% masyarakat belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang bahaya akibat dari pelaku merokok.
Oke, belum dapat ya. Kemudian perawat sedang merancang program kesehatan untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Apakah prioritas tindakannya? Ya, Petkes karena belum pernah ada kegiatan penyuluhan. Gitu guys, mudahnya. 154. Apa nih? Komunitas masih rencana tindakan keperawatan untuk menangani masalah tersebut. Melakukan pengkajian pada data terdiri dari RT 800 ya, 25% pus menjadi akseptor KB, menolak program KB karena ada anggapan bahwa anak banyak rezeki, banyak anak. Nah, tokoh masyarakat pun tidak mendukung. Maka tindakannya ya dekati tokoh masyarakatnya, guys. Kampanye gitu ya. Itu. 155. Apa masalah keperawatan yang tepat pada deskripsi di atas? Komunitas data wawancara 6 dari 10 lansia mewawancari mengatakan belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan pelayanan kesehatan. Berarti belum, kebanyakan belum ke pelayanan kesehatan. Belum pernah dilakukan penyuluhan tentang gastritis di kelompok kegiatan lansia. Oke. Masih terdapat 58,8% lansia yang berpengetahuan kurang tentang gastritis. Dari Winside, survei didapatkan tidak tersedia papan pengumuman tentang PNKes-nya. Oke. Saat ke posyandu, tidak didapatkan poster tentang kesehatan lansia. Masalah keperawatannya apa? Ya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Oke, kenapa? Ketidaktahuan di sini. Oke, tidak tahu di sini ya. Sip. Pak, kalau perilaku cenderung beresiko gimana, Pak? Ih, rahasia dong. Ada kata kuncinya masing-masing biar mudah jawab gitu ya. Oke, makanya ikut gabung di kita. Biar nggak sulit lagi membedakan antar diagnosa tuh, mau komunitas, mau jiwa, mau apapun. Oke. Apakah jenis screening yang tepat dilakukan? Kecamatan 5 penderita serviks, kanker serviks, 15 penderita kista ovarium. Kepala Puskesmas, oke, screening apa yang sesuai? Ya IVA tes, udah jelas ya. IVA ya. Oke, sip. 157. Gangguan jantung yang dialami. KGD ya mulai ya. Gelombang P-nya hilang, kompleks QRS-nya melebar, irama ventrikuler. Jadi apa? Gini ya gambarannya. Gitu kan? Jadi ventrikular tachycardia. Aduh, mudahnya. 158. Oh, ini tentang atrial apa? Dikasih ini nih, dikasih heparin. Kalau dikasih heparin, apa yang harus dikaji hasil labnya? Ya ini ya, APTT-nya, PT APTT-nya ya. Waktu aktivitas faksia tromboplastinnya 60 detik. 159. Nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat. Kita lihat. Menjalani TURP dan mendapatkan irigasi sebelum tindakan, memberikan penjelasan autonomi ya atau kebebasan. Sip. 160. Hasil interpretasi di bawah ini yang harus dibuat. Oke, lihat. Oh, hasil tes tuberkulin. Oke. Tidak mengalami pembengkakan atau indurasi badan, terdapat ekimosis 1 mili. Oke, 1 mili berarti negatif. Oke, TB kan 5, 10, 15. Nah, ini kan ada kriteria masing-masing. Nah, kalau yang udah ikut di kita mah udah paham mana yang positif, mana negatif. Oke, sip. Guys, sampai 160 dulu untuk kesempatan kali ini. Jadi
Selanjutnya tinggal 20 soal lagi. Tunggu launching video selanjutnya. Oke guys, jangan lupa sekali lagi guys, saya mengingatkan untuk like, komen, share, subscribe, bagikan, karena berbagi itu gratis. Oke. Wajib atau biar berjamaah lulusnya gitu ya. Dan kalau mau lebih paten lagi silahkan ikut gabung dengan bimbel kita. Bagi yang mau ujian bulan Juli, oke, masih buka kita. Ayo silahkan kontak aja langsung ke nomor WA. Gimana cara daftarnya kalau bingung. Oke, nomor WA nya ada di link deskripsi. Oke, see you guys. Selamat malam, kalau saya udah malam. Oke, salam sukses, salam kompeten. Pokoknya kalian kompeten harus bareng-bareng. Oke, asiknya rame-rame kan? Iyalah, jangan masing-masing. Perawat mah harus kompak, asiknya rame-rame. Oke, sekian dari saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,